Nah, nanti cek Google ya. Ada loh yang hitung pakai matematika. Oh, nolnya banyak sekali. Beneran, ya. Berapa jumlah semut di bumi ini? Tanda tanya. Titipan Bante Abijato. Nah, sampai mau nanya Google aja sungkan gitu. Beneran saya pernah baca ada yang menghitung dalam, coba cari dalam bahasa Inggris ya. Jumlah semut di bumi ini. Nolnya banyak sekali. Dan makhluk-makhluk lainnya. Kalau kita memperhitungkan seluruh jumlah binatang di bumi ini, aduh saya tidak bisa tahu lagi seberapa banyak serangga itu loh. Betul ya? Serangga itu loh jumlahnya, ikan loh itu. Ikan sama serangga saja banyaknya minta ampun. Kita cuma 8 miliar. Belum lagi kalau nanti dibandingkan dengan makhluk tidak terlihat. Betul ya? Nah ini tidak terlihat. Nah kan betul toh tidak terlihat toh? Nah, kan betul saya tidak terlihat, Bapak Ibu tidak terlihat. Mungkin ada yang datang, ya toh? Jangan-jangan wihara ini sengaja depan ini dikosongkan ya. Nah, untuk para dewa misalnya ya. Iya, mengetahui perbandingan itu, terlahir sebagai manusia sudah sangat beruntung. Tapi ini bagian sangat penting. Itu suara apa? Tanda bahaya? Atau ceramah berakhir? Ceramah berakhir. Ya, enggak apa-apa ya, siapa yang bunyi ditutup enggak apa-apa. Wajar saja terjadi. Siapapun kadang-kadang bisa lupa. Ya, tidak perlu malu, enggak apa-apa, ditutup aja. Baik, kita lanjutkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ada sedikit salah kaprah. Ada yang berpikir bahwa karena sulit terlahir sebagai manusia, maka kehidupan manusia pasti baik. Tidak. Kehidupan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan para dewa. Namun, kehidupan manusia ini ada kelebihannya. Kita adalah makhluk yang hidup di antara alam rendah dan alam surga. Alam rendah namanya Apaya. Betul ya? Di bawah kita sudah Apaya, di atas kita surga. Apaya itu alam rendah. Kita di antaranya. Karena kita di antaranya, kebahagiaan dan penderitaan itu datang silih berganti. Siapapun Anda. Siapapun Anda. Anda terlahir di Norway pun Anda akan sakit perut sesekali. Betul ya? Anda akan sakit gigi sesekali. Anda akan sakit kepala sesekali. Keluarga bisa meninggal. Orang yang disayang bisa berpisah. Tidak terkecuali. Jadi hidup di bumi ini sebagai manusia, kebahagiaan dan penderitaan datang silih berganti. Tapi karena itu Sang Buddha mengatakan terlahir sebagai manusia adalah kesempatan terbaik untuk belajar dhamma. Karena barang siapa melihat dukkha, dia melihat dhamma. Barang siapa melihat dukkha, dia melihat dhamma. Kalau Bapak Ibu hari ini ada dukkha dalam hidup Bapak Ibu, janganlah terlalu sedih. Setidaknya renungkanlah dhamma ya, karena barang siapa melihat dukkha, ia melihat dhamma. Bapak Ibu Saudara, dua bagian terakhir. Ternyata sudah 30 menit ceramah saya. Biasanya ceramah puja bakti itu sekitar 40 menit. Kalau saya kelamaan nanti alarmnya bunyi lagi. Baik. Saya akan membahas. Nah ini menarik ini ya. Kadang-kadang ada loh yang nanya begini. Pak, Bu, Bapak agamanya apa? Misalkan di tempat umum ya. Padahal sebenarnya hal seperti ini tidak baik. Ya, hal seperti ini tidak baik. Karena yang namanya beragama itu adalah hak masing-masing individu dan tidak boleh diganggu. Ya, tapi kadang-kadang di tempat umum seperti ini. Pak, Bu, agamanya apa? Oh, saya agama Buddha. Ada nggak surga di tempat Bapak? Iya, saya pernah ditanya begitu. Sudah bentuk saya seperti ini masih ditanya, lihat. Kebangetan enggak? Menurut saya sih kebangetan ya. Saya sudah bentuknya seperti ini. Biksu. Enggak panggil biksu, Bapak. Bapak agamanya apa? Oh saya Buddha. Oh yang biksu itu ya? Oh iya. Iya.
Yang belajar Saulim? Oh bukan. Ini beneran ini. Sering ditanya begitu. Ya, yang Saulim? Oh bukan gitu. Nah, Pak, di tempat Bapak ada surga tidak? Nanyanya begitu. Ya. Oleh karena Bapak Ibu Saudara, ini guyon sedikit, nanti kita balik ke topik ya. Karena guyon ini penting ya. Kalau kami para biku ke tempat umum seperti di bandara, jalan aja dengan pede dan badan tegak begini, jalan saja. Nanti orang minggir sendiri. Iya, orang minggir sendiri, jalan saja dengan pede. Tahu kenapa? Dia takut saya kungfu, Bapak Ibu. Ya, nanti ndak mau pindah, dia totok, dia ndak bisa bergerak. Karena hampir orang umum berpikir semua biksu itu punya kungfu. Beneran. Tapi saya pikir baik juga. Saya kemana-mana aman ya. Nah, ini orang nanya begini. Sudah saya bentuknya begini, ditanya begitu. Ada ndak surga? Kalau Bapak Ibu Saudara ditanya seperti itu, harus dengan sangat percaya diri menjawab, oh tentu di agama saya ada surga. Bahkan surga itu diambil dari bahasa Sanskerta. Bahasa Pali, bahasa Sanskerta yang merupakan bahasa asal kitab suci kami. Ditegaskan begitu. Surga dalam bahasa Sanskerta, bahasa Palinya adalah Suksaga. Saga, yang artinya tempat yang bahagia. Ya. Jadi sebenarnya lucu kalau itu ditanya ke kita, ada nggak surga di tempat Bapak? Kenapa? Wong bahasanya saja pinjam dari kita, betul ya? Ya bahasa saja pinjam dari kita, tentu ada surga. Nah, supaya Bapak Ibu semangat dan optimis, ada 6 alam surga dan 20 alam Brahma. Semuanya disebut surga. Totalnya 26. Dulu ada seorang guru Dhamma, nama beliau adalah Pak Cornelis Wawor. Masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat ya? Pernah datang kemari? Pernah ya? Pak Cornelis Wawor itu sering membuat gambaran seperti ini. Di tempat lain surganya 1. Di ajaran Buddha surganya 26. Ini gambaran Pak Cornelis Wawor. Saya pinjam aja biar aman. Ya. Jadi kalau ada yang protes cari Pak Cornelis Wawor ya. Jangan cari saya. Lalu Pak Cornelis Wawor itu bilang begini. Kalau kita main golf, lubangnya 1 dengan lubangnya 26, yang mana yang gampang menang? 26 ya. Yang depan gak masuk, tengah gak masuk, belakang gol gitu ya. Nah itulah ajaran Buddha ya. Surga kita ada 26. Saya akan memperkenalkan, tidak saya bahas karena waktu kita terbatas. Yang paling rendah adalah alam Catu Maharajika. Disebut alam 4 Raja Dewa. Kalau Bapak Ibu pergi ke kelenteng-kelenteng tua, kadang-kadang begitu masuk itu dijaga sama 4 dewa. Ya. Saya pernah dulu sebelum jadi biku ke Tiongkok, ada satu kelenteng tua dan ada 4 Raja Dewa di pintu gerbangnya, bagus sekali. Saya pikir di Indonesia juga ada. Ya. Alam 4 Raja Dewa ini, Catu Maharajika adalah alam dewa paling rendah. Umurnya 500 tahun surgawi. Lahir di sana umurnya 500. Lahir sebagai manusia umur lebih kurang saat ini 75. Ya. Lalu yang uniknya, para dewa dan alam manusia ini punya perbedaan dimensi. 1 hari di sana, 50 tahun di sini. Ya, 1 tahun di sana, 50 tahun di sini. Ini kedengaran sangat aneh. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara ada yang belajar fisika akan paham hal ini. 1 hari di planet lain itu bisa bertahun-tahun di sini. Iya. Kenapa? Berhubungan dengan kecepatan rotasi planet. Kecepatan planet kita adalah 70.000 km per jam. Kan bumi ini sedang bergerak toh. Kalau di planet lain yang jauh kecepatannya berbeda, maka 1 hari di sana akan berbeda dengan di sini. Saya tidak berusaha mencocok-cocokkan. Saya hanya memberitahu bahwa kadang-kadang perbedaan waktu itu bisa terjadi di alam semesta.
1 hari di alam Catumarajika, 50 tahun di alam manusia. Alam yang kedua adalah Tawatingsa. Di alam Tawatingsa ini, mereka para dewa Tawatingsa berumur 1000 tahun. 1 hari di sana, 100 tahun di sini. Selanjutnya adalah alam dewa Yama. 1 hari di sana, 200 tahun di sini. Dan mereka berumur 2000 tahun. Selanjutnya adalah alam dewa Tusita. 1 hari di sana, 400 tahun di sini. Mereka berumur 4000 tahun. Kemudian alam Nimanarati. 1 tahun di sana, 800 tahun di sini. Dan mereka berumur 8000 tahun surgawi. Terakhir, Parinimita Wasawati. 1 hari di sana, 1600 tahun di sini. Dan mereka berumur 16.000 tahun surgawi. Jadi Bapak Ibu Saudara ingin terlahir di alam surga, lahirlah di alam yang tinggi ini ya. Ya, nanti sudah lahir di sana lapor ke saya ya. Pada waktunya ya, pada waktunya. Setelah itu ada 20 alam Brahma. Alam Brahma tidak saya bahas, tapi alam Brahma itu adalah alam yang dicapai karena telah mencapai tingkat jana. Perbedaannya apa? Di alam Brahma tidak ada kamaraga, hasrat nafsu ragawi. Jadi para Brahma itu tidak ada suami, tidak ada istri. Mereka menikmati kebahagiaan dari batiniah. Tapi 6 alam ini yang tadi saya sebutkan masih ada nafsu. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara 26 alam surga. Menutup puja bakti kita pagi ini, saya masih harus membahas alam apaya. Betul ya? Karena judulnya adalah surga dan apaya. Apaya Bapak Ibu Saudara, apa artinya tanpa. Aya artinya kebajikan. Alam apaya artinya alam tanpa kebajikan. Semalam kami membuat kegiatan namanya BBM, bincang-bincang muda-mudi di gedung sana. Jam 6 sore saya pelajarannya dimulai. Satu peserta yang bertanya, pertanyaannya bagus sekali. Bante, kalau kita lahir sebagai manusia tapi tidak banyak berbuat kebajikan atau bahkan tidak berbuat kebajikan, karma baik kita bisa habis enggak? Betul ya? Karena Bapak Ibu setiap hari sebagai manusia ini makan enggak? Makan ya? 3 kali sehari. Naik mobil, naik motor, naik kendaraan, pakai AC, belajar dan sebagainya. Itu semua menghabiskan karma baik lampau. Ya, itu semua menghabiskan karma baik lampau. Dan ada orang yang tidak suka berbuat kebajikan. Bisa enggak Bante? Karma baiknya habis. Jawabannya adalah bisa, tapi lebih nyaman saya mengatakan karma baiknya berkurang drastis. Secara otomatis dia akan jatuh ke alam peta. Oleh karena itu mereka yang terlahir di alam peta itu ciri-cirinya apa? Ketika sebelum terlahir di alam peta masih di alam manusia, sangat pelit biasanya. Tidak suka berbuat baik. Dan sangat melekat dengan apa yang dimiliki. Ya karena melekat makanya jadi pelit. Makanya kalau sudah gentayangan di rumah kosong gak mau pindah-pindah. Bapak Ibu beli rumah baru ada makhluknya. Begitu datang langsung dimimpiin. Siapa suruh kamu tinggal di sini? Kebangun ya. Waduh mateng ini, rumah ini ada makhluknya. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Undang saya ke sana. Saya tumbalnya Bapak Ibu ya. Bante, baca doa Bante untuk rumah saya, rumah baru. Oh begitu, diantar. Makan siang dulu, diajak ke restoran. Wah sudah bagus ini ya gambarannya ya. Habis makan dibawa ke rumah kosong. Silakan masuk Bante. Oh saya enggak tahu jalan Pak, silakan diantar. Bante duluan. Bante lebih tua, wasanya lebih tinggi. Oh begitu? Oh iya. Terus saya jalan, ada pintu besar begini. Mau saya buka? Saya bukan tuan rumah, betul ya? Pak, buka Pak. Oh enggak Bante duluan ya. Katanya kalau rumah kosong yang masuk pintu pertama itu langsung diserang ya. Katanya ya, katanya. Ya, undang para biku baca doa. Bapak Ibu Saudara, makhluk itu gentayangan di rumah itu mungkin itu rumah dulu miliknya, betul? Terlahir di alam peta. Kenapa dia diusir ya? Kan itu rumah dulu miliknya ya.
Tapi ya demikianlah adanya. Para biku datang juga tidak mengusir. Pelimpahan jasa, berbagi meta agar dia tidak mengganggu lagi. Bapak Ibu Saudara, alam rendah kita bisa terlahir pada 4 kondisi. 1, alam peta atau hantu, biasa diterjemahkan hantu kelaparan. Tapi sebenarnya kata peta itu bukanlah hantu kelaparan. Kata peta artinya yang telah berpulang. Yang telah berpulang. Lalu di bawahnya adalah alam binatang. Di bawahnya lagi adalah alam neraka. Di dalam suta digambarkan hanya 3 alam. Binatang, peta, binatang, neraka. Kemudian di kitab tafsir ditambahkan lagi alam asura. Tapi alam asura sebenarnya adalah alam dewa. Tapi karena dia punya kebencian sangat luar biasa, dikatakan tersiksa oleh kebenciannya. Ya, tidak apa-apa, ingin mengikuti versi 3, versi 4 sama saja. Yang penting jangan ke sana. Ya. Alam peta, alam binatang, alam neraka. Bante, bagaimana agar kita tidak jatuh ke sana? Rawatlah sila dengan baik. Silena sugating yanti. Dengan merawat sila akan mencapai alam surga. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa sudah 40 menit perjumpaan kita. Ya, sedikit merekap, setelah itu kita tutup. Bapak Ibu Saudara, bahkan di bumi ini kita bisa melihat ada orang yang terlahir seperti di surga, ada yang seperti di neraka. Oleh karena itu, bersyukurlah dan manfaatkanlah sebaik mungkin karena sudah terlahir sebagai manusia. Mano usa. Mano artinya batin, usa artinya unggul. Manusia artinya yang unggul batinnya. Kalau berlatih. Ya, kalau berlatih. Kalau tidak berlatih, tidak unggul batinnya. Terakhir sebagai manusia, jangan jatuh ke alam neraka, alam binatang, ataupun alam peta. Kalau Bapak Ibu jatuh ke alam peta, nanti saya ditumbalin, saya datang nyari Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu Saudara, dari terang menuju terang, itulah anjuran Sang Buddha. Hidup yang baik itu hanya ada 2. Dari gelap menuju terang, dari terang menuju terang. Yang pertama dari gelap menuju terang. Apa maksudnya? Kalau saat ini kehidupan kita kurang begitu beruntung, tidak apa-apa. Berjuang agar kehidupan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Rawat sila, senang berbuat baik, belajar dhamma, ada waktu bermeditasi, maka akan naik ke alam yang lebih tinggi. Atau dari terang menuju terang. Sudah baik saat ini, berusaha semakin baik. Tidak hanya mencapai alam surga, berjuanglah mencapai tingkat kesucian. Mungkin lain kesempatan kita bisa membahas mengenai kesucian. Hari ini kita membahas alam surga dan alam apa ya. Semoga Bapak Ibu Saudara senantiasa semakin maju dalam dhamma, semakin maju dalam kehidupan. Sabe sata bhawantu sukhitata, semoga semua